Hati-hati. Yu Cheng, kamu diminta untuk menulis esai. Apa yang kamu gambar? Jelaskan. Aku tidak mau menulis esai, aku tidak mau ikut kompetisi. Aku tidak mau jadi anak angkat. Nakal sekali kamu, Paman, jangan. Biar aku lihat. Baiklah. Dia masih sangat muda, sehingga dia belum tahu apa itu esai kan? Aku tahu. Guru kami menyuruh kami menulis di sekolah. Berhenti berdebat, beraninya kamu. Tidak apa-apa, anak-anak punya alasan sendiri. Aku pikir kita harus memulai babak berikutnya. Bagus, lanjut ke babak berikutnya, bagus-bagus. Kembali ke tempatmu. Para tuan kecil, aku akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Little Wu Erhu, ambilkan meja, oke. Para tuan kecil, silakan tulis jawaban kalian pada kertas di depan kalian dan tunjukkan. Mengerti? Ya, mengerti. Oke, aku membeli ayam dengan 8 tael perak. Dan menjualnya dengan 9 tael perak. Kemudian aku membelinya kembali dengan 10 tael perak. Dan menjualnya dengan 11 tael perak. Berapa keuntungan yang aku dapat? Bisakah mereka menjawabnya? Jangan ganggu aku. Para tuan kecil, silakan tunjukkan jawaban kalian. Jawaban Yu Sheng adalah 1 tael perak. Eugene awalnya menulis 1 tael. Kemudian mengubahnya menjadi 2, akhirnya kembali ke 1. Yulin menulis kerugian 2 tael. Yutong menjawab 3 tael. Sementara Yu Cheng Bacalah dengan keras. Yu Cheng menulis, Mr. Jiang, kamu mati. Yu Cheng, apa maksudmu? 8 tael untuk seekor ayam, Mr. Jiang, aku akan memecatmu sekarang juga. Kalau aku bosmu. Mari lanjut ke babak berikutnya. Para tuan kecil, aku akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Ini 100 tael perak. Ambil masing-masing 20 tael. Dan habiskan dalam 2 jam. Siapa yang bisa memanfaatkannya dengan baik akan menang. Sekarang silakan ambil perak Anda. Adik-adik, ingat bahwa Anda harus kembali dalam 2 jam. Baiklah, pergi. Dengar, jangan sibuk bermain. Kembali secepat mungkin. Kembali secepat mungkin. Tuan-tuan, masih banyak waktu. Silakan jalan-jalan di luar untuk bersantai. Baik. Tampaknya Yulin, Anda adalah yang paling cerdas. Saya tersenjang saudara. Yu Sheng, Anda berpengalaman dan bijaksana. Dan memiliki kelebihannya. Eugene, Anda bekerja dengan baik dan baik serta jujur. Ketika Yo Ying melihat Yutong Anda, dia tertawa kecil. Dan Yu Cheng luar biasa. Semuanya tergantung pada Yo Ying. Anak laki-laki mana yang Anda sukai setelah putaran ini? Saya tidak bisa mengatakan sekarang. Ada warung teh. Kami sudah bersaing sepanjang pagi dan saya haus. Bagaimana jika kita minum semangkuk teh herbal sebelum pergi? Bukankah itu akan membuang waktu kita? Kami punya 2 jam. Tidak masalah untuk minum teh. Saya kakak tertua, jadi saya yang traktir, ayo. Tolong berikan kami 5 mangkok teh herbal. Baik, tunggu sebentar.
Terima kasih, Kak Yusheng. Ini benar-benar keberuntungan besar. Kapan kita bisa menghabiskan begitu banyak uang? Yutong jangan menghamburkannya. TNW mengatakan bahwa kita harus memanfaatkannya dengan baik. Apa artinya itu? Artinya, Uang itu harus dibelanjakan dengan cara yang membuat Bibi puas. bagaimana cara membuat Bibi merasa puas? Beli barang yang disukai Bibi. Apakah Anda sudah tahu cara menghabiskan uangnya? Saya sedang berpikir. Semuanya sudah punya rencana. Karena kita sudah punya ide, mari bertindak terpisah. Saudara-saudara, bisakah Anda melakukan bantuan kecil untuk saya? Apa? Masing-masing dari Anda menghabiskan 5 TL untuk saya. Kenapa? Aku nggak mau ikutan kompetisi ini. Atau jadi anak angkat di Eastern Courtyard. Kalau kamu benar-benar nggak mau masuk Eastern Courtyard, aku bisa bantu, kamu bisa andalkan aku. Kalau gitu ambil ini. Dan aku mau cek burung daraku. Ayo pergi. Oke. Dua jam hampir berlalu. Kenapa mereka belum kembali? Santai aja, Little Master sudah kembali. Yang Master Yulin sudah kembali. Aku kembali, yang Master Yulin. Tolong tunjukkan apa yang kamu beli. Aku beli ini. Kenapa? Gelang giok ini sedang diskon dan harganya cuma sekitar 20 TL perak. Sementara di toko giok lain di jalan sebelah, harganya minimal 80 TL. Ibuku dulu bilang nilai gelang akan naik seiring waktu. Aku yakin dalam 2 tahun. Gelang giok ini akan bernilai 200 TL perak. Keren. Ini giok berkualitas, kamu cukup apresiatif. Yulin bagus sekali. Kamu bahkan memikirkan nilainya dalam 2 tahun. Visioner dan apresiatif. Yulin, ikut aku ke sini-sini. Hebat. Little Master sudah kembali. Aku kembali. Eugene, kamu beli apa? Aku beli ginseng dan Angelica sinensis. Ginseng dan Angelica sinensis harganya sedang tinggi akhir-akhir ini. Belinya nggak menguntungkan, aku tahu. Terus kenapa kamu beli? Bibi terlihat jauh lebih kurus dibanding sebelumnya dan pucat. Aku beli ini bukan untuk menang, Tapi untuk meningkatkan kesehatan Bibi. Bijaksana sekali, terima kasih Eugene. Eugene benar-benar bijaksana, anak baik. Sangat perhatian sejak kecil. Eugene selalu memperhatikan orang lain. 2 jam hampir habis. Tapi cucu-cucu kita belum kembali. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku nggak khawatir sama Yusheng. Aku cuma takut Yutong bisa tersesat. Dia sudah besar dan akan baik-baik saja. Apakah kamu melihat Yutong? Tidak, Tuan Muda sudah kembali, dia sudah kembali. Akhirnya uangnya habis. Kamu, Tuan Wu, meminta penggunaan yang layak. Bagaimana bisa kamu menghamburkan uang untuk makanan dan mainan? Itu membuatku senang, bukankah itu penggunaan yang layak? Yutong terlihat seperti seseorang. Dia tidak peduli dengan uang. Seperti Paman Si. Benar? Yutong sudah tidak ada harapan lagi. Kita hanya bisa mengandalkan Yusheng. Santai saja. Mungkin Yao Ying dan Yutong bisa cocok. Tapi Yusheng belum kembali, jangan buru-buru. Ayo ikut aku, ayo. Yu Cheng juga belum kembali. Anak itu pasti. Sibuk bermain dan lupa waktu. Mungkin dia membuat masalah. Entah memanjat pohon atau melompat tembok, sangat nakal. Tuan muda sudah kembali. Yusheng, Ada APA, ada apa denganmu? Yusheng, ada apa? Entah bagaimana aku menderita diare. Aku sudah beberapa kali ke toilet dalam 2 jam terakhir. Aku sudah berusaha keras untuk bertahan sampai sekarang. Tuan muda Yusheng, apakah kamu membeli sesuatu? Aku membeli beberapa gerobak pakan. Mereka diparkir di depan halaman timur. Pakan? Pakan di Jingyang Jia are lebih murah daripada di Xingping. Kita bisa mendapatkan setidaknya 3 tael jika membawanya ke sana. Aku tidak bisa menahan lagi, aku harus ke toilet. Cepat pergi.
Cari obat untuk Yusheng cepat. Wei Kuan, sekarang aku mengerti. Yulin memang ahli dalam menghasilkan uang. 20 tael perak akan bertambah menjadi 200 tael dalam 2 tahun. Yusheng juga melakukan pekerjaan yang baik. Dibutuhkan 4 jam untuk pergi dari Jingyang ke Xingping, yang akan menghasilkan 3 tael. Sangat mampu. Sekarang hanya Yu Cheng yang belum kembali. Wu Yucheng berhenti lari kalau kamu berani. Wu Yukeng berhenti lari. Wu Yucheng keluar, Wu Yucheng keluar. Apa yang kamu lakukan di sini, Hu Langla? Wu Yucheng adalah seorang pengecut. Tuan muda Yu Cheng, ada apa? Mereka menggetak saya. Lihat dirimu. Kamu jadi kotor sekali. Kamu akhirnya kembali turunlah. APA, lihat dia, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Beberapa anak laki-laki menggetaknya. Dia, kamu berkelahi dengan mereka bukan? Mereka memakan anak burung tekukur. Yang baru saja menetas anak burung tekukur apa? Anak burung tekukur yang sudah saya rawat sejak menetas. Kamu berkelahi lagi. Dan bisakah kamu mengalahkan mereka dengan tubuhmu yang kecil? Saya akan berkelahi meski tidak bisa menang. Lihat dia. Sangat kotor dan berantakan. Tidak apa-apa, nenek mereka lebih kotor daripada saya. Tuan muda Yuchen lepakan saja perkelahian ITU. Apakah uangmu sudah habis? Apakah saudara-saudaraku yang menghabiskannya? Mereka yang menghabiskannya, kami sudah menunggumu. Kalau begitu saya juga sudah menghabiskannya. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menghabiskan uang itu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ketika kamu dewasa. Bibimu meminta penggunaan yang layak. Kenapa kamu tidak mendengarkannya? Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa saya tidak menggunakan uang dengan layak? Saya menghabiskan uang untuk saudara-saudara saya. Jika mereka sudah menghabiskannya, saya juga. Berani sekali kamu membantah. Baiklah tuan-tuan muda, silakan berdiri bersama. Pergi ke sana. Kak Yutong. Ambil ini. Lihat dia tidak suka apa-apa selain makan. Nyonya muda. Tuan-tuan muda sudah melewati semua tahapan. Saatnya untukmu mengumumkan hasilnya. Baiklah, Yulin ahli dalam bisnis. Saya akan memilih Yulin jika saya You Ying. Ini bukan hanya tentang memilih seorang ahli waris, tapi juga anak angkat. Eugene bijaksana dan berbakti. Saya akan memilih Eugene jika saya You Ying. Yang tidak berguna ini, kita akan memberinya pelajaran yang baik. Menurut saya, You Ying akan memilih antara Yusheng dan Yulin. Saya yakin You Ying menyukai Yutong kita. Haruskah kita sekarang mengumumkan hasilnya? Baiklah. Para tuan muda, kalian telah menyelesaikan 3 pertanyaan. Sekarang Nyonya muda akan mengumumkan hasilnya. Sejujurnya, saya tidak bisa membedakan anak-anak generasi Yu Sampai satu sama hari lain ini. Namun selama kompetisi, saya melihat masa depan yang menjanjikan pada setiap anggota generasi Yu. Kemakmuran keluarga Wu masih akan datang. Mengenai anak angkat, saya telah memutuskan. Untuk memilih Yu Cheng sebagai anak saya untuk mewarisi halaman timur. Siapa? Siapa yang kau katakan? Yu Cheng. Berhenti makan. Nak bodoh, berhenti makan, sapa ibumu. Ayo panggil ibu siapa? Dia bibi telah mengangkatmu, panggil dia ibu. Tidak, saya tidak akan ke sana. You Ying, kau selalu bijaksana dan adil, tapi hasilnya tidak masuk akal dan tidak adil. Paman Wei Wu, mengapa begitu? Kita sepakat memilih yang terbaik. Mengapa kau memilih dia? Yang menunjukkan kinerja terburuk? Paman Wei Wu, Yu Cheng bukanlah pilihan yang masuk akal.
Lalu mengapa kau memilihnya? Namun di luar akal sehat, Yu Cheng memiliki insting yang luar biasa. Apa? Insting? Dia secara insting adalah pembuat onar. Wei Kuan, kau pernah mengatakan ini bukan? Apa aku? Kau tidak. Kak, bahkan jika aku mengatakannya, itu hanya kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan juga harus dianggap serius. Paman Wei Yu Cheng terlihat tidak masuk akal dalam banyak hal. Contohnya tentang tulisan. Bahkan kamu dan Paman Wei Kuan bilang topiknya agak susah. Tapi anak-anak ini masih bisa menulis sesuatu dengan apa yang sudah mereka pelajari, yang sesuai dengan usia mereka. Kita bisa lihat bahwa mereka sudah belajar dengan baik. Sedangkan Yu Cheng adalah yang paling muda dan baru beberapa hari belajar di sekolah. Dia tidak bisa menulis. Lalu dia menggambar. Di mana ada keluarga di bawah pohon besar. Apa artinya itu? Artinya dia ingin menjadi pohon yang melindungi keluarganya. Ini instingnya. Baik, jujur dan bertanggung jawab. Ini juga dasar dari usaha para pedagang Shaanxi. Itu terdengar agak dipaksakan. Baiklah, mari kita ambil pertanyaan Xiao Jiang sebagai contoh. Kita bisa bilang Yu Cheng tidak bisa menjawabnya. Tapi dari sisi lain, itu menunjukkan Yu Cheng berpikir berbeda dari yang biasa. Yang merupakan kualitas penting untuk seorang pengusaha sukses. Tentang 20 tael perak itu, Yulin berpikir jauh ke depan. Yu Cheng ahli dalam berhitung. Mereka akan sukses dalam bisnis. Sementara Yu Tong tidak peduli dengan uang. Yulin baik dan perhatian. Mereka pasti akan melanjutkan semangat keluarga Wu. Tapi mereka menghabiskan uang untuk benda. Sementara Yu Cheng untuk orang. Dia sudah menggunakan orang di usia yang sangat muda. Ini jauh melampaui harapanku. Dalam kompetisi Yu Cheng tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Tapi insting alaminya dan aku menemukan kecocokan temperamen dalam dirinya. Karena itu aku memilih Yu Cheng. Tapi aku tidak ingin menjadi anakmu. Yu Cheng, kamu ikut kompetisi. Kamu harus mengikuti aturan. Aku memilihmu dan itu tidak bisa diubah. Ini pelajaran pertama yang kuberikan sebagai ibumu, yaitu tidak semuanya tergantung padamu. Dalam kebanyakan kasus, kamu tidak punya pilihan selain menerima. Ada keberatan? Tidak ada keberatan dari halaman tengah. Tidak ada keberatan, tidak. Kakak, katakan sesuatu. Kalau begitu, halaman barat. Tidak ada keberatan, itu saja. Tidak ada keberatan. Anak baik. Baiklah, Paman Wei Kuan. Kapan Yu Cheng bisa datang ke halaman timur? Saya akan mengemas barang-barangnya sekarang dan mengirimnya ke sini besok pagi. Yu Cheng, aku menunggumu. Kamu menangis kenapa? Aku tidak mau pergi ke halaman timur. Aku ingin tinggal di halaman tengah. Aku ingin pergi ke sana tapi tidak bisa. Kamu tidak mau pergi. Aku akan mengizinkanmu pergi jika kamu mau. Kamu benar-benar tidak mau ke sana atau hanya tidak tega berpisah dengan ayah dan ibu? Aku benar-benar tidak mau. Aku punya ide, katakan padaku. Kalau begitu saat kamu pergi ke halaman timur, buatlah masalah sebanyak mungkin. Gango. Dan buat dia Kesal. Kamu memang ahli dalam hal itu. Dalam kemarahannya, tante mungkin akan mengirimmu kembali. Lalu aku bisa pulang. Iya. Ini ide yang bagus. Dengan cara ini kakak. Kakak kami telah membawa Yu Cheng ke sini untukmu. Yu Cheng terlihat bersemangat. Kakak di mana, Yoying?
Dia sedang menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan Yu Cheng. Dan tidak punya waktu luang. Yu Cheng, sapa nenekmu. Cepat sapa nenekmu. Yu Cheng, datanglah ke nenek. Tidak apa-apa, pergi ke sana, ayo. Mulai sekarang, kamu adalah cucuku. Nyonya muda. Kamu sudah sampai. Datanglah ke sini. Ini ibumu. Berlututlah. Berlututlah. Ayo cepat. Bukan ke aku, ke Guan Yu. Yu Cheng, hari ini kamu masuk ke halaman timur. Kamu jadi bagian dari halaman timur. Orang-orang halaman timur dikenal sebagai pedagang tangguh. Tahu kenapa? Enggak. Karakter kuat, barang berkualitas, dan temperamen keras. Oh gitu. Tahu nggak? Gimana halaman timur? Bisa bertahan di tengah pasang surut? Beli, jual, dan bisnis salah. Halaman timur bisa berkembang karena kejujuran dan kredibilitas. Soal kejujuran, kami menyediakan barang jujur dengan harga jujur. Soal kredibilitas, kami menjaga kredibilitas yang sudah mapan. Kejujuran dan kredibilitas itu selalu ada di pikiran aku. Aku harap kamu ingat dua kata itu. Apapun yang kamu lakukan dan dimanapun kamu berada. Dan teruskan merek dan semangat halaman timur. Dari hari ini namamu bukan lagi Yu Cheng. Namamu Huai Xian dan nama kehormatanmu Nianxi. Enggak, aku enggak mau. Lakukan 3 kali sujud. Masuk. Ini kamarmu mulai sekarang. Dulu ada perabotan. Tapi ibumu tetap menggantinya dengan yang baru. Gak ada orang di dunia ini yang lebih peduli sama kamu daripada ibumu. Selimut di sana dibuat oleh ibumu. Dia memang agak kikuk dalam menjahit. Dan kadang melukai dirinya sendiri. Tapi dia tetap bersikeras dan menyelesaikan selimut itu untuk kamu. Kamu ngapain? Gimana bisa kamu lempar selimut itu ke lantai? Aku enggak butuh itu. Kamu keras kepala banget, ambil itu enggak. Ambil itu enggak, kamu yang ambil. Aku enggak mau meski kamu bunuh aku. Aku enggak akan bunuh kamu tapi pukul kamu. Turun enggak, aku enggak mau ambil itu. Aku enggak mau meski kamu bunuh aku enggak mau. Aku enggak mau. Terus gimana? Aku enggak mau ambil itu. Tidak, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, Chunsing, biarkan aku pergi. Nona muda, dia melempar selimut ke lantai dan menolak untuk mengambilnya. Huai Xian, tidak ada lagi selimut untukmu. Kalau kamu tidak mengambilnya, Aku akan tidur tanpa selimut. terserah.
Nona muda. Dia ingin mati kedinginan, biarkan saja. Aku khawatir dia bisa sakit karena kedinginan. Nanti dia akan mengerti. Aku tidak mengerti. Mengapa di antara anak-anak ini yang baik, pintar, bijaksana, kompeten, atau naif, kamu memilih dia? Tidakkah kamu pikir Huaisian seperti seseorang? Siapa? Tepat di halaman ini tahun itu. Persis seperti Huaisian. Seseorang tidak ingin apa-apa selain pergi keluar. Benar? Dia persis seperti kamu ketika kamu baru datang ke halaman timur. Dalam keras kepala. Tidak hanya aku. Dia juga seperti Paman Si. Lebih dari itu. Tuan Muda Huaisian bangun. Bangun, ibumu punya banyak pekerjaan rumah untukmu. Aku tidak akan bangun. Nakal lagi? Aku tidak akan mendengarkanmu. Bernice Kelai kamu? Bukan urusanmu. Bukan urusanku? Hari ini aku harus memukulmu. Kamu semakin jauh. Pakaianmu berantakan di mana-mana. Anak nakal. Bawa dia kembali. Huaisian, berhenti. Jangan lari. Dong Mei, hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi keluar. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Tangkap dia, Little O. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Berikan padaku. Bawa dia ke ruang belajar. Baik. Kenakan sepatumu. Setiap pagi setelah kamu bangun, datang ke sini dan baca selama 1 jam. Saya sudah menyiapkan semua buku yang perlu kamu baca. Kebijaksanaan bisnis Fanli. Kebijaksanaan bisnis tahap pertama. Peta untuk perdagangan. Panduan pedagang. Panduan singkat untuk pedagang. Jika kamu membacanya 1 persatu 3 atau 5 tahun, kemudian kamu pasti akan mencapai sesuatu. Pergi ke sekolah setelah selesai membaca. Kembali ke ruang belajar setelah sekolah selesai. Bendahara Wang dan Tuan Jiang akan mengajarkanmu cara memeriksa buku catatan. Pada hari-hari ketika kamu tidak perlu pergi ke sekolah, Tuan Wu akan membawamu ke toko-toko. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu mengerti, tanya saja pada mereka apakah saya tidak tidur. Tidur jam 9 malam setiap hari. Bangun jam 5.45 pagi. Saya ingin pulang, saya ingin pulang, saya ingin pulang. Ini rumahmu. Tidak, saya ingin kembali ke halaman tengah. 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 Sudah waktunya makan. Saya ingin kembali ke halaman tengah. Saya ingin kembali ke halaman tengah. Saya ingin kembali ke halaman tengah. Nenek. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Kenapa kamu pulang ke rumah? Nenek, saya tidak ingin tinggal di halaman timur. Saya ingin kembali. Kenapa? Apakah mereka tidak baik padamu? Ceritakan pada nenek. Saya akan berdebat dengan mereka. Mereka memaksaku membaca banyak buku. Membaca itu baik. Dia juga ingin aku mengambil alih halaman timur di masa depan. Anak bodoh, itu hal yang baik. Nenek, saya tidak ingin tinggal di halaman timur. Saya ingin kembali. Kamu kembali untuk apa? Melanggar aturan dan nakal sesuka hati? Dengarkan nenek, tinggallah di halaman timur. Biarkan ibumu di halaman timur mengajarimu.
Agar kamu bisa sukses saat dewasa. Dan kamu bisa membuat sesuatu, bukan? Tidak, aku ingin kembali ke halaman tengah. Aku ingin kembali ke halaman tengah. Kamu tidak mendengarkan aku ya? Aku bilang jangan berpikir untuk kembali. Kecuali halaman timur memintamu pergi. Pergi. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Nenek salah, nenek salah, nenek salah. Dengarkan nenek, dengarkan nenek. Tinggal di halaman timur. Nanti, kakek dan nenek akan membawakanmu makanan enak. Boleh? Jadi anak baik. Jadi anak baik, jadi anak baik. Nenek pulang-pulang. Selamat pagi, Tuan. 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 Cepat. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Pergi ke halaman tengah nanti. Dan tanya makanan apa yang disukai Huaisyan. Biarkan koki kita membuatkannya untuknya. Oke. Nyonya muda Nonai mengirim 2 hidangan. Lagi? Kembalikan padanya. Dia sangat gigih. Nyonya muda Tuan Liang dari sekolah mengirimkan pesan untukmu. Nona lepaskan saja. Aku ingat dia sangat suka kue beras. Aku akan membuatkan kue beras untuknya lain kali. Mau kemana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Katakan padaku kenapa kamu bolos sekolah. Untuk bersenang-senang. Apa yang begitu lucu? Sampai kamu tidak pergi sekolah? Semuanya lebih menarik daripada pergi sekolah. Menurutmu mana yang lebih menarik? Dipukul atau pergi sekolah? Apa disiplin keluarga kita? Pukul dia 20 kali dengan papan bambu untuk setiap hari bolos sekolah. Di halaman tengah 5 kali. Kamu sekarang milik halaman timur. Terhuya. Praktikkan disiplinnya, oke. Tuan muda Huaisyan, tolong tunjukkan tanganmu padaku. Kamu takut. Karena kamu berani bolos sekolah, jangan takut dipukul. Sudahlah, aku sudah terbiasa. Tolong. Tunggu. Baiklah. Nah, aku belum memukulmu. Dan kamu sudah menangis seperti ini. Tapi aku sudah merasa sakit. Sekarang kamu tahu itu sakit, aku tidak akan menghukummu kali ini. Jika kamu melakukannya lagi, kamu tidak akan bisa lolos. Nona muda, dia pura-pura aku tahu. Lalu kenapa kamu? Ibuku tidak pernah mengampuniku. Dia ibumu juga. Ingat itu.
Kamu juga memanjat pohon. Apakah kamu akan memanjat tembok? Iya. Maka kamu seharusnya tidak menginjak cabang ini. Kaki kirimu seharusnya menginjak yang ini dan kaki kananmu di yang ini. Lalu kamu pindah ke tembok dan keluar melalui pohon di luar tembok. Apakah kamu pernah memanjat tembok sebelumnya? Tidak, tapi aku melihat orang lain melakukannya, Yo Ying. Aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Siapa dia? Salah satu temanku. Dia di mana? Di suatu tempat yang jauh. Kamu mau kemana setelah memanjat tembok ke halaman tengah? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin tinggal di halaman timur. Apa yang salah dengan halaman timur? Tidak ada yang salah. Tapi aku tidak ingin menjadi anakmu. Kamu membenciku. Huaisian, jangan pergi. Tinggallah di halaman timur. Halaman timur akan ramai jika ada anak kecil. Nenek sudah tua. Dia membutuhkan anak kecil untuk berbicara dengannya, atau bahkan membuat masalah, sehingga dia tidak merasa kesepian. Sedangkan untukku, jangan khawatir. Aku akan pergi sebentar lagi. Kamu mau kemana? Aku tidak tahu, sama seperti kamu. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kenapa? Mereka semua sudah pergi. Tidak ada artinya bagiku untuk tinggal di sini sendirian. Kamu tahu tidak kalau aku tidak membencimu? Dan aku tahu kamu sudah baik padaku. Sungguh. Dan aku juga tidak benci membaca. Tapi aku benci kamu memaksaku membaca begitu banyak buku. Aku tidak punya pilihan. Kalau kamu tidak bisa belajar dengan baik, aku tidak bisa pergi. Tapi dengan cara ini aku tidak punya waktu untuk bermain. Bagaimana kalau begini? Janji padamu bahwa kamu tidak akan bolos sekolah dan akan belajar keras. Dan aku berjanji padamu, aku tidak akan memberikanmu tekanan yang banyak lagi sehingga kamu punya waktu untuk bermain. Baiklah. Tidurlah, kamu harus sekolah besok pagi. Kamu duluan, nanti aku menyusul. Yuken gak ada apa. Apa kamu mencoba membuat kesal tante di halaman timur beberapa hari ini? Ya, tapi dia tidak kesal. Kenapa? Dia sangat baik padaku. Aku bolos sekolah beberapa hari yang lalu. Ibuku bisa saja menghukumku dengan keras. Tapi dia membiarkanku pergi. Kenapa? Aku pikir dia sangat menyukaiku. Dia juga memberiku nama baru Huaisian.
Itu karena kamu tidak cukup mengganggu. Bagaimana kalau aku mengajarkanmu beberapa trik? Lupakan. Aku tidak mau belajar. Apa kamu tidak akan kembali ke halaman tengah? Bagus tinggal di halaman timur. Kalau aku rindu ayah, ibu, kakek, dan nenek, aku bisa langsung kembali. Tapi kamu tidak ingin menjadi anaknya, kan? Aku sudah berubah pikiran. Yukeng. Aku di sini. Lihat Yukeng. Ada sarang baru di pohon, aku datang. Apakah lebih baik begini? Terlihat bagus. Nenek-nenek. Apakah itu Yulin? Masuklah. Selamat pagi, Nenek. Anak baik berdiri. Yulin, kenapa kamu datang hari ini? Aku datang untuk bermain dengan Huaisian dan menjengukmu. Anak yang berbakti sekali. Bibi Zhang, tolong ambilkan beberapa kue ya. Nenek, aku tidak lapar, aku hanya butuh air. Aku akan ambilkan untukmu. Ini kosong. Nenek, apakah kamu tidak enak badan belakangan ini? Aku melihat lebih banyak rambut putih di kepalamu. Benarkah? Kamu anak yang sangat perhatian nenek. Kamu harus menjaga dirimu. Baik, terima kasih. Nenek, kamu tidak perlu mengawasiku, aku akan bermain di sini sebentar. Baik, bermainlah sendiri. Mengetahui apakah seseorang itu baik atau jahat, hitung. Waixian. Waixian. Kamu di mana? Waixian kakak Yulin. Masuklah. Kamu di ruangan ini. Dingin di luar, mari masuk ke dalam. Aku datang untuk menjengukmu. Apakah PRMU sudah selesai? Hampir. Aku tidak tahu. Bagaimana Yucheng di halaman timur? Aku sudah menanyakannya. Dia membuat masalah ketika baru sampai di sana. Tapi sekarang dia sudah terbiasa, dia baik-baik saja. Bagus-bagus. Yoying benar-benar pandai mendidik anak. Guru memberitahuku bahwa ketika Yucheng baru masuk sekolah, dia pernah membolos sekali. Tapi sekarang dia berperilaku baik. Aku pikir, kamu harus benar-benar belajar dari Yoying. Jangan memanjakan anak-anak. Kamu harus belajar. Kamu hanya berteriak setiap hari dan menakuti anak-anak. Kamu ingin aku berubah? Aku tidak bisa. Kalau begitu jangan salahkan aku. Berantakan sekali. Chensing. Chensing. Saya di sini. Musim sudah berubah. Cuci baju musim dingin. Dan jemurlah di bawah sinar matahari. Nyonya muda tidak ada di sini. Dia pergi keluar. Bagaimana kabarnya? Sejak Huaisian datang ke sini, dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Apakah dia masih mengatakan akan pergi? Tidak sesering dulu. Saya harap dia tidak pergi, saya juga. Tapi jika dia sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nyonya pergi ke kuil kemarin. Dia berdoa kepada Bodhisattva agar Nyonya muda tidak pergi. Master di kuil berkata, jika Nyonya muda bisa pergi ke kuil untuk berdoa kepada Buddha, mungkin dia bisa menemukan jawabannya. Benarkah? Oke, saya akan memberitahunya nanti. Barang-barang berserakan di mana-mana. Mengapa patung Buddha emas ini ada di sini? Saya sudah mencarinya selama berhari-hari. Apa yang salah, saya baru saja menyapunya keluar. Ini kamar Huaisian. Ya? Apa yang salah? Nyonya muda. Bagaimana menurutmu tentang kursi ini? Huaisian pendek. Jika dia duduk di kursi itu, dia tidak bisa mencapai meja. Saya sudah meminta orang.
Untuk membuat beberapa kursi seperti ini, kita akan menaruh satu di setiap toko. Untuk Huaishian memeriksa pembukuan. Dan saya pikir, ketika Little Wu membawa Tuan Muda Huaishian memeriksa toko-toko, saya akan ikut dengan mereka jika saya tidak sibuk. Dia tidak mengerti hal-hal tentang struktur. Saya akan mencoba mengajarinya. Oke. Manajer Yan, bantu saya membawa kursi ini ke meja. Saya tahu dengan caramu. Kamu akan pergi tanpa ragu. Dan kamu tidak akan mengungkapkan selamat tinggal kepada kami. Jadi saya harus memberitahumu sesuatu sekarang. Nona muda, jangan khawatir. Aku akan membantumu merawat keluarga Wu. Jika suatu hari kamu berubah pikiran dan kembali, tidak ada yang akan berubah di sini. Aku dan semua orang di sini akan selalu menunggumu kembali. Kamu pencuri kecil. Sakit kenapa kamu menarik telingaku? Sakit. Aku akan bilang ke ibuku kalau kamu tidak melepaskanku. Ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa kamu menarik telingaku? Sakit. Huaishian, kenapa kamu tidak bersikap baik? Apa yang aku lakukan? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku punya banyak pekerjaan rumah hari ini. Kamu belum menjelaskannya, kamu tidak boleh pergi. Katakan pada kami kapan kamu mencurinya. Apa yang aku curi? Aku dapatkannya dari bawah tempat tidurmu. Kamu tidak mengakuinya? Kamu ngomong kosong. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Chunsing juga ada di sana. Kamu tidak mengakuinya? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kamu ketahuan dan masih tidak mengakuinya? Aku difitnah. Kalau aku tahu kamu suka mencuri, aku tidak akan membiarkan ibumu mengangkatmu sebagai anaknya. Kamu pikir aku ingin menjadi anaknya? Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Bibi Zhang suruh Wei Kuan bawa anak itu kembali, kami tidak mau dia. Nona, kalau Tuan tahu dia anak seperti ini, mungkin dia juga tidak mau dia. Aku tidak peduli apakah mereka mau dia atau tidak. Aku tidak mau anak yang tidak mengaku kesalahannya. Kita harus mengusirnya. Kamu tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Kembali. Kamu. Chunsing, Nona muda, kamu akhirnya kembali. apa yang terjadi? Huaishian dimarahi oleh Nona sore ini. Dia sangat marah sampai dia lari. Dan belum kembali. Kenapa ibu memarahi Huaishian? Nyonya kehilangan patung Buddha emas beberapa hari lalu. Hari ini, kami menemukannya di bawah tempat tidur Huaishian. Ayahku dulu tinggal di ruangan itu. Mungkin ayahku yang mencurinya dan meninggalkannya di ruangan itu. Itu yang kukatakan pada Tante Zhang. Tapi Tante Zhang bilang patung Buddha emas itu hanya hilang. Apakah dia kembali ke halaman tengah? Aku sudah menyuruh orang untuk bertanya, tapi dia tidak ada di sana. Arhu. Ya. Bawa orang untuk mencari Huaishian di luar. Oke, selain tempat-tempat yang biasa dia mainkan, carilah di tempat lain, seperti sawah, hutan, dan jalanan. Mengerti. Nyonya muda. Tuan dan Nyonya dari halaman tengah datang ke sini. Sudah, jangan menangis. Yo Ying, aku mencari kamu. Cucuku hanya tinggal di halaman timur beberapa hari. Kenapa dia dipaksa menghilang? Aku hanya memarahinya sedikit. Tidak kusangka dia begitu pemarah. Kakak, jangan bicara seperti itu. Kamu berjanji untuk memperlakukan Yu Cheng seperti cucumu sendiri. Jadi kami menyerahkannya padamu. Lihat apa yang terjadi. Siapa sangka dia anak yang begitu nakal.
Dia dipilih olehmu, dia dipilih olehmu. Tuan apa? Jika sesuatu terjadi pada Yu Cheng, aku tidak bisa hidup lagi. Paman Bibi jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Dia akan baik-baik saja. Mungkin dia sedang bermain di suatu tempat dan akan pulang nanti. Mudah bagi kamu untuk mengatakan itu. Apakah kamu menemukannya? Kami sudah mencarinya di mana-mana, tapi masih tidak bisa menemukannya. Kembalikan kukiku padaku. Jika kamu tidak hidup, kita semua akan mati bersamamu. Terserah. Aku akan mencarinya, kalian semua pergi mencari dia. Kita mencari dia secara terpisah Nona Miura, cepat-cepat. Zhou Ying. Kamu tidak perlu pergi, Yo Ying. Huaisian, Huaisian. Huaisian, kamu di mana? Huaisian. Huaisian. Kamu di mana? Huaisian. Huaisian, kamu di mana? Huaisian. Huaisian, pergi. 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 Pergi, pergi, pergi. Pergi, 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 Huaisian, pergi. 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 Huaisian, Huaisian, Huaisian. Huaisian, kamu terluka? Apakah serigala menggigitmu? Huaisian, Huaisian, ibu di sini. Huaisian, jangan takut. Jangan takut. Ibu di sini, ibu di sini. Apakah serigala menggigitmu? Huaisian, jangan takut. Jangan takut. Ibu di sini, ibu di sini. Huaisian, Huaisian, jangan takut. Ibu di sini. Huaisian, jangan takut. Ibu di sini. Jangan takut. Jangan menangis, Huaisian. Jangan menangis. Ibu di sini. Lari. Lari ke atas, Huaisian. Pergi cepat. Lari ke atas. Ibu. Ibu, ayo. Ibu. Ke atas. Ibu. Ibu. Lari. Lari. Kamu duluan. Cepat. Cepat. Kamu duluan. Cepat. Ke atas. Lari ke atas. Ibu. Ibu. Ayo. Ma cepet. Ma. Ma cepet. Cepet. Ma. Ma. Lari. Cepet. Ma. Cepet. Ma. Ma. Cepet. Cepet. Ma. Ma. Cepet. Ma. Cepet. Ma. M.A. Huaisian. Ma. 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 Bangun. Bangun. Ma serigala datang. Serigala datang. Ma. Ma. Ma.
Ma. Bangun. Bangun. Ma. Bangun. Ma. Bangun. Bangun. Wupin ayah. Apa kamu datang untuk menjemputku? Kasih tanganmu. Ma. Serigala datang. Serigala datang. Ma. Ma bangun. Serigala datang. Serigala datang. Ma. Bangun. Bangun. Ma Waixian di sini. Ma. Pergi. 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 Ma. Bangun. Bangun. Pergi. 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 Huaisian lari. Yangan. Huaisian, lari. Jadi anak baik. Kalau mama mati aku harus gimana? Pergi. 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 Aku udah mikirin itu. Kalau anak laki-laki namanya Huaisian. Huaisian, Pergi. 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 Huaisian. Mama aku tidak mencuri patung Buddha emas. Anak baik mama percaya padamu. Mama jangan tinggalkan aku. Mama tidak akan pernah meninggalkanmu.
Baiklah Paman Wei Kuan dengan cara Shen Sihai. Dia akan perlahan melepaskan industri yang kurang menguntungkan dan fokus sepenuhnya pada rumah uang. Kita bisa menggerogoti mereka. Yao Ying. Mengapa kita menginginkan uang yang dihina oleh Shen Sihai? Paman, meskipun industri itu kurang menguntungkan, tapi mereka stabil. Jika satu toko tutup, yang lain tidak akan terpengaruh. Rumah uang sangat menguntungkan, tapi ada risikonya. Jika ada yang salah, seluruh bisnis bisa runtuh. Benarkah? Tunggu dan lihat. Lebih cepat dari kata-kata aku berguling kembali. Dan menendang serigala itu sejauh 17 meter. Mamaku berlutut. Dan menepuk serigala itu sejauh 17 meter. Tepat pada saat itu, Tuan dan orang-orang lain datang. serigala itu lari. Wai Xiang, kamu hebat. Kamu memanggilnya mama terus-menerus, apakah kamu tidak mau menerimanya sebagai mama? Siapa bilang? Sekarang aku mau. Mengapa kamu berubah pikiran? Karena mamaku sangat baik padaku. Bagaimana? Dia mempertaruhkan nyawanya untukku. Jadi aku akan melakukan hal yang sama untuknya. Dia tidak akan pergi? Apakah dia mengatakannya langsung? Tidak persis. Tapi dia tidak mengatakannya sekarang. Tuan Muda Huaixian memintanya untuk menceritakan cerita lain sebelum tidur kemarin. Dia tidak setuju. Dia bilang mereka masih punya waktu di masa depan. Dia akan menceritakannya satu persatu. Hebat. Bodhisattva Kuil Taihu benar-benar bekerja. Kita harus menyumbangkan lebih banyak uang kepada mereka. Ya, Nyonya. Berhenti. Berhenti. Semuanya berhenti. Jangan bergerak. Matikan mesinnya. Berdiri di sana. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Cepat. 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 Tidakkah kamu mendengarku? Tidak ada yang bergerak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani masuk ke sini? Siapa kamu? Saya Yang Shisiang, Wakil Direktur Biro. Saya Du Mingli, saya diperintahkan oleh Gubernur Shaanxi untuk mengambil alih Biro Tenun Mekanik Shaanxi. Du Mingli, jangan mencoba menipu saya. Mr. Dong tidak akan pernah memberikan perintah seperti itu. Yang Shisiang, kamu minum dan bermain kartu di sini setiap hari. Tentu saja kamu tidak tahu. Gubernur Shaanxi bukan lagi Dong Tingsu. Gubernur sudah di sini. Turunkan tandu. Cao Baixi? Ini adalah Gubernur Shaanxi yang baru. Kamu benar-benar pandai menyesuaikan diri dengan angin. Phoenix memilih kayu yang baik untuk bertengger. Pikirkan, di antara semua gubernur dan wakil gubernur, apakah ada yang bekerja untuk Menteri Li? Yang Shisiang, jika kamu pintar, kamu harus memikirkannya. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Zhao Baixi, Mr. Zhang baru saja kehilangan kekuasaannya. Kamu begitu terburu-buru mendapatkan posisi itu? Apakah kamu memenuhi pelatihan dari Mr. Zhang? Bicara tentang pelatihan. Dengan pelatihan Zhang Changqing, Mr. Zhao dipecat dan tidak ada yang peduli padanya. Jika bukan karena putri muda yang menghargai bakat, Mr. Zhao tidak akan pernah
mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Saya akan memberitahu Mr. Sang tentang apa yang kamu lakukan. Saya khawatir Sang Changqing bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Gubernur Zhao, silakan. Yang Shixiang adalah pecandu opium. Bos Du, ini adalah buku catatan yang diberikan oleh orang-orang yang Shixiang. Gubernur Zhao. Yang Shixiang, si idiot ini. Biro tenun mekanik yang begitu baik. Sekarang menghasilkan keuntungan yang sangat sedikit. Setelah Yang Shixiang mengambil alih biro, banyak pedagang keliling tidak datang lagi ke sini. Dan beberapa penenun mengundurkan diri. Jadi bisnis semakin memburuk. Jika aku seorang pedagang keliling, aku tidak ingin bekerja sama dengan orang bodoh seperti itu. Panggil seseorang untuk membersihkannya, oke? Gubernur Zhao, untungnya, kita datang tepat waktu. Atau biro ini akan hancur oleh Yang Shixiang. Aku yakin setelah Bos Du mengambil alih, biro ini pasti akan bangkit kembali. Jika Gubernur Zhao bisa membantuku, aku yakin biro ini akan berkembang pesat. Bos Du jangan mengandalkanku. Gelar direkturku hanya nominal. Kedepan terkait operasional biro, Anda bisa mengambil keputusan sendiri sebagai wakil direktur. Aku pikir begitu. Gubernur Zhao dipercaya oleh pangeran. Anda pasti tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele, misalnya biro tenun mekanis. Benar, dengan kehadiran Bos Du di sini, pangeran tidak perlu khawatir. Gubernur Zhao, sejak aku datang ke Shaanxi, banyak orang yang menduduki posisi Gubernur Shaanxi. Tapi Gubernur Zhao luar biasa dan bijaksana. Aku yakin Gubernur Zhao akan tetap berada di posisi ini dan memiliki karir yang sukses. Orang yang tahu baik dan buruknya orang lain tidak akan rugi. Orang yang memperlakukan orang lain dengan hormat akan memiliki banyak teman. Suka yang baru dan bosan dengan yang lama adalah masalah besar bagi pedagang. Nyonya muda, aku baru saja mendapat kabar. Mr. Zhao menjadi Gubernur Shaanxi lagi. Dan juga Direktur Biro Tenun Mekanis Shaanxi. Benarkah? Ya. Tahukah kamu siapa wakil direkturnya? Siapa? Du Mingli. Benarkah? Benar, Tuan. Para penenun di biro semua melihatnya. Lanjutkan. Tuan, apakah ini berarti menantu kita dipulihkan lagi? Ya, Baisi dirugikan dalam pemecatan itu. Karena Yao Ying baik-baik saja, maka dia harus dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, Tuan putri kami. Aku tidak punya anak perempuan ini. Tuan, demi menantu kami.
Demi menantu kami. Jangan serius sama Wu Yi ya. Kejahatan Wu Yi tidak bisa dimaafkan. Tapi Yao Ying baik-baik saja. Meskipun Yao Ying baik-baik saja, dia menderita banyak di penjara. Kamu tahu berapa banyak uang yang kami habiskan. Bahkan kematian Shen Xingyi juga terkait dengan ini. Tuan kamu sudah memukul dan memarahinya. Bukankah itu sudah cukup? Tidak. Tuan, ada satu hal lagi. Kalau aku bilang jangan marah sama aku. Oke. Aku pergi menemui Wu Yi beberapa hari lalu. Bukankah aku sudah bilang aku tidak punya anak perempuan ini? Kenapa kamu pergi ke sana? Dia hamil dan sebentar lagi melahirkan. Curong Kentando, siapa itu, kenapa tidak menghindar? Kamu tuli atau buta? Berhenti. Benar-benar kamu. Yao Ying. Gubernur Zhao, apakah kamu akan menghukumku karena menyinggungmu? Kamu tidak mau mendengar penjelasannya. Silakan duduk. Aku tidak berani duduk bersama Gubernur Zhao. Gubernur Zhao. Dulu kamu memanggilku kakak kan? Kakakku jujur dan tegas, dia membenci orang jahat. Dia tidak akan pernah bergaul dengan seseorang yang pernah menjebakku. Sepertinya kamu tidak akan mengakuiku sebagai kakakmu lagi. Gubernur Zhao, kalau tidak ada hal lain, aku harus pergi. Aku menyesal pernah menghormatimu. Aku tidak menyadari kamu adalah orang seperti itu. Orang seperti apa aku? Demi mendapatkan kemuliaan dan kekayaan, kamu mengabaikan integritas dan rasa malu. Kalau aku hanya ingin mendapatkan ini, aku pasti sudah melambungkan karierku ke puncak. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Tidak masalah orang lain membicarakan aku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dengan pakaianmu, topimu, dan hubunganmu dengan Du Mingli, bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu pikir aku mau melakukan itu? Kalau kamu tidak mau pergi saja, kamu punya kaki kan? Apa mereka menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu untuk bekerja sama? Mereka memang menodongkan pisau ke lehermu. Kapan kamu menyerah pada pangeran? Setelah kamu mendapat hukuman mati yang ditangguhkan. Kamu melakukan ini untukku. Di antara orang-orang pangeran, ada banyak perwira militer dan pengusaha, tapi hanya sedikit pejabat sipil. Aku mendatanginya di waktu yang tepat. Selain kekayaan keluarga Wu, pangeran meminta satu hal lagi. Kamu berkorban untukku. Itu bukan pengorbanan. Tidak, kamu telah mengorbankan kemurnianmu. Aku tidak pernah murni. Orang-orang yang dulu kuhormati hampir sama saja dengan pangeran dan Du Mingli. Kamu telah mengorbankan prinsipmu.
Prinsip yang dulu kupegang adalah alat yang digunakan orang lain untuk memanfaatkanku. Dan mimpimu. Memperbaiki kesalahan di pemerintahan, memperkaya rakyat, dan memperkuat negara. Yang disebut memperbaiki kesalahan sebenarnya adalah cara untuk mengusir orang luar. Yang disebut memperkaya dan memperkuat sebenarnya adalah alasan untuk berebut wilayah dan menggelapkan uang. Aku tidak mengorbankan apapun. Aku hanya membuat pilihan baru. Tidak kalau bukan karena aku. Kamu pasti punya pilihan lain. Aku tidak punya pilihan lain. Kakak. Kamu pasti lelah. Berurusan dengan orang-orang itu setiap hari. Sebaliknya, ketika aku sadar tidak ada perbedaan antara kelompok ini dan kelompok itu, dan pikir yang masuk ke dalam tong ini, dia tidak akan pernah bisa lolos. Aku sudah tidak lagi sekeras itu dan tidak lagi menderita. Tahukah kamu aku bekerja sangat keras untuk permintaan pangeran. Liu Bingshang dipecat dan Li Hansang mengundurkan diri. Dan tuan itu kehilangan kekuasaan, semua itu kulakukan. Pangeran sangat menyukaiku. Maaf kak, aku salah tentangmu. Kamu benar tadi. Aku membenci diriku sekarang. Tapi aku tidak menyesal. Karena setidaknya aku bisa melindungi orang yang ingin kulindungi. Kakak, oke, jangan bicara tentangku lagi. Ceritakan tentangmu. Omelanmu membuatku merasa senang. Aku tiba-tiba merasa Yao Ying yang terburu-buru dan emosional itu kembali. Bagaimana kabarmu? Kakak, aku punya anak sekarang. Yu Cheng dari Central Courtyard sekarang adalah anakku. Aku mengganti namanya menjadi Huai Xian. Selamat. Setelah menjadi seorang ibu, aku berpikir dengan cara yang berbeda. Untuk waktu yang lama, aku tidak ingin bergerak maju. Tapi sekarang aku punya Huai Xian. Dan aku harus bekerja keras untuk membawanya maju. Jangan repot-repot. Aku sudah memberitahunya kamu di sini. Beberapa kata sudah lama ada di pikirannya. Dia ingin berbicara langsung denganmu. Kakak, dia masih belum memaafkanku. Suatu hari nanti dia akan memaafkan.